Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji berserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan nomor induk mahasiswa 180150012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah medan elektromagnetik dari bab 9 sampai bab 14. Selamat menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan NIM 180150012. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 medan elektromagnetik dari buku series kaum. Oke, di sini bab 10 adalah gaya dan torsi dalam medan magnetik. Materi bab 10 ini yang pertama gaya magnetik pada partikel-partikel, kemudian kombinasi medan listrik dan medan magnetik, gaya magnetik pada elemen arus, usaha dan gaya torsi, kemudian momen magnetik kumparan sebidang. Oke, gaya magnetik pada partikel-partikel. Suatu partikel bermuatan yang sedang bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahnya tegak lurus pada kecepatannya, sedangkan besarnya berbanding lurus dengan muatan kecepatannya dan kerapatan flux magnetik B. Ungkapannya yang lengkap diberikan oleh hasil kali silang, maka F sama dengan QU dikali dengan B. Itu adalah penjelasan tentang gaya magnetik pada partikel-partikel. Kemudian, jika medan B bersama dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuhnya akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Besar percepatan sentripetalnya adalah W kuadrat R sama dengan U kuadrat per R. Maka dengan hukum kedua Newton, nilai mutlak Q UB sama dengan M U kuadrat per R atau R sama dengan MU per nilai mutlak Q kali B. Kemudian kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Jika kedua macam medan hadir secara bersamaan dalam suatu daerah, maka F sama dengan Q dikali E ditambah U kali B. Komponen Z adalah komponen listrik konstan menyebabkan percepatan konstan dengan arah Z. Jadi persamaan gerak dalam arah Z adalah Z sama dengan setengah AR kuadrat sama dengan setengah QPE per MP dikali R kuadrat. Kombinasi lainnya komponen magnetik yang berubah menghasilkan gerakan melingkar yang tegak lurus pada sumbu Z dengan periode T sama dengan 2VR per 2 sama dengan 2 mVp per QPB. Kemudian gaya magnetik pada elemen arus. Suatu situasi yang sering dijumpai adalah di mana suatu penghantar yang dilalui arus berada dalam medan magnet elekternal, maka I sama dengan dQ per dt. Persamaan diferensial gaya tersebut dapat dituliskan yaitu 2F sama dengan 2Q dikali U kali B sama dengan I dt kali U kali B sama dengan I kali dl kali B, di mana dl sama dengan U dt adalah elemen panjang dalam arah arus I. Kalau penghantarnya lurus dan medan magnet konstan sepanjang arus, maka gaya diferensial tadi dapat diintegrasikan dengan hasil F sama dengan ILB sin theta. Kemudian masuk lagi ke subbab yaitu usaha dan gaya.
Gaya magnetik pada partikel bermuatan dan penghantar yang dilalui arus seperti yang telah dibahas, bernilai dan medan yang bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya ini agar tercapai keseimbangan harus dikerjakan gaya FA yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan kerja yang dilakukan oleh gaya berakhir adalah W sama dengan integral 1 akhir dan integral bawah awal FA kali DL. Ini adalah usaha dan gaya ya. Dengan satuannya dengan rumusnya itu memakai W. Kemudian torsi. Torsi adalah momen gaya atau torsi sekitar titik adalah hasil kali silang dan lengan luas gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor R dari titik terhadap mana torsi ini dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan, di mana satuan T adalah N kali M, ada disarankan satuan N, M per radian untuk membedakannya dari suatu energi. Rumusnya itu adalah T sama dengan R kali F ya. Karena ini torsi, jadi simbolnya T. Oke, kemudian momen magnetik kumparan sebidang, yaitu terdapat medan B yang sebersama dalam arah plus X gaya yang ada gaya pada sisi-sisi bagi sisi sebelah kiri. Maka F sama dengan IA Y kali BAX, maka BI AZ. Oke, kemudian torsi dari kedua elemen arus kemudian menjadi seperti itu ya. Torsi pada suatu kumparan sebidang medan T sama dengan M kali B, dengan M W per 2V dikali QAN. Ini adalah penjelasan tentang torsi pada bab ini. Baik, kemudian sudah habis bab ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.